Rahayu, jumpa lagi dengan saya di Jowo Kawitan Channel. Ya, jadi begini, sejarah kerajaan Blambangan yang paling tua itu disebutkan bahwa di masa Balumbung atau Balumbungan. Jadi di masa sekitar tahun 1350-an ya, seperti itu. Nah, pada waktu itu diceritakan bahwa ke atas jasa-jasanya maka dinasti Kapagisan itu mendapat anugerah dari Raja Majapahit bahwa putra-putra dari Coma Kapagisan ya, yang pertama Sirodalem Bima Cili Kapagisan itu dijadikan sebagai cakrabumi di Balumbung. Cakrabumi artinya apa ya, rohaniwan besar ya. Jadi Balumbung itu adalah wilayah Majapahit yang bebas pajak, daerah Swantara, jadi bebas pajak, di daerah rohani. Petingginya adalah Sirodalem Bima Cili Kapagisan ini. Sirodalem Bima Cili Kapagisan ini adalah masih saudara dengan Kresna Kapagisan yang menurunkan raja-raja Bali. Jadi terah Kapagisan di Bali itu masih satu keluarga dengan Sirodalem Bima Cili Kapagisan di Blambangan. Makanya mohon maaf, saudara-saudara kita umat Hindu yang di Bali kebanyakan mengadakan kunjungan rohani ke bumi Blambangan, khususnya di daerah Kabupaten Banyuwangi. Nah, jadi yang terdeteksi itu awalnya seperti itu. Kemudian berbentuk kerajaan itu pada masa di Menak Sembar, kerajaan Blambangannya itu. Jadi pasca Pralaya Trowulan 1478 itu, salah satu putra dari Raja Majapahit yang gugur di Trowulan itu melarikan diri ke timur. Jadi namanya Lembu Alisraya atau Lembu Mirunda itu ya. Kemudian menjadi ajar atau guru rohani di wilayah Tengger. Nah, putra dari ini Lembu Mirunda tadi ini yang adalah menantu dari Sirodalem Bumi Cili Kapagisan ini. Jadi wilayahnya dia meliputi daerah Lumajang dan sekitarnya, ditambah dengan wilayah dari mertuanya, maka itu disebut sebagai Blambangan di kemudian waktu. Nah, berbicara Balumbung itu, kalau kita lihat data kuno, Balumbung itu ada di sekitar wilayah Muncar. Jadi yang disebut dengan Blambangan tadi sampai ke timur itu namanya Balumbung sebelum Blambangan. Dan di wilayah Gunung Tugu itu ada gambar keraton seperti itu. Jadi sejarah Blambangan ini pertama di Balumbung ya. Kemudian ibu kotanya berawal di Lumajang ya. Balumbung mengalami generasi pindah di Blambangan yang di Lumajang. Di Semboro dulu di Lumajang, kemudian Lumajang berpindah ke Jember, daerah Kuto Dawung ya. Dari Kuto Dawung Jember ini di eranya Prabu Tawangalun, ini kan ada ekspansi dari Mataram. Maka putra mahkota pada itu adalah Menak Kembar. Ini mencari solusi untuk menghadapi ekspansi dari Mataram ini. Maka dia bertapa 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak tidur di lereng Gunung Raung, mengadakan sembah pangabekten. Dari sembah pangabekten ini, maka beliaunya mendapat petunjuk untuk menaiki harimau putih yang sebesar kerbau kemanapun harimau itu pergi. Jadi ketika selesai menutup
tapanya ada di depannya berdiri seekor harimau putih sebesar kerbau. Ditunggangilah harimau ini berjalan ke arah sana ya. Nah, di suatu tempat harimau ini menghilang. Nah, tempat itu dikatakan di sejarah di hutan Sudiamara. Tapi kalau masyarakat sekitar di sana menyebutnya sebagai Meru atau Siti Meru ya. Mungkin itu Belanda yang menulis kan jadi Sudiamara. Di tempat menghilangnya macan putih itulah didirikan kerajaan Blambangan yang baru disebut Keraton Macan Putih. Jadi kerajaan itu sudah pindah lagi dari Jember tadi pindah ke Banyuwangi di Kapat itu. Nah, ketika Prabu Tawanggalun itu lengser, putranya Mas Sosronegoro dan Mas Macanapur terjadi perebutan tahta. Akibat perselisihan di dalam istana inilah maka keraton hancur lebur. Maka hancur lebur, maka sebagai penggantinya dicarilah putra dari Sosronegoro ini. Karena Sosronegoro kan karena ini sudah membahayakan, itu diceritakan bahwa misalnya dihentikan oleh Mas Bagus Wongsokaryo, guru dari Tawanggalun. Jadi dihentikan sampai beliau meninggal. Setelah Mas Sosronegoro meninggal, maka dicarilah anaknya tadi, ditemukan di Wijenan sini. Nah, kemudian putra dari Sosronegoro ini diangkat menjadi raja dengan gelar Prabu Danurejo. Tetapi keratonnya sudah bukan di Macan Putih, sudah pindah di Muncar dengan sebutan Keraton Manilingga tadi. Nah, di Muncar ini, kalau di peta kuno itu sudah ada Blambangan tadi. Jadi di peta kuno sudah ada wilayah Blambangan, itu ada bangunan benteng. Jadi mungkin keratonnya di sana. Keraton di Muncar ini kalau saya berpatokan pada bukunya Mas M.H.J. Ramawidi, maka yang di Muncar ini yang bertata di sana ya, itu adalah Raja Mas Purbo atau Pangeran Danurejo, itu tahun 1697 sampai 1736. Ini putra dari Sosronegoro. Kemudian dilanjutkan dengan Mas Sepuh atau Pangeran Jinggo Danuningrat, itu berkuasa antara 1736 sampai 1764. Nah, kemudian kan keratonnya hancur, kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Mas Putra atau Wong Agung Wilis, yang tapi tidak sempat bertata di sana karena sudah hancur. Jadi dia bertata di Kota Lateng, namun dia lebih banyak ke pertempuran. Nah, Mas Sepuh atau Pangeran Jinggo Danuningrat itulah yang kemudian diminak jinggokan sama orang-orang Mataram atau orang-orang Belanda, yang kemudian menjadi cerita janger yang ya agak semeraut itu. Karena memang kalau memang Minak Jinggo itu adalah yang di Muncar, maka nama dia bukan Wirabumi, karena Wirabumi bukan di Muncar, Wirabumi ada di Probolinggo. Ini sedikit kacau gitu. Kalau yang di Banyuwangi ya berawal dari Macan Putih. Kalau Blambangan itu berawal dari di Jember, di Semboro, pindah ke Lumajang, pindah ke Jember lagi, di Kota Dawung itu baru pindah ke Macan Putih. Jadi yang di barat Gunung Raung itu ada 3 keraton. Tapi kalau yang di sini di Banyuwangi itu berawal di mana, di Balubung tadi ya satu, kemudian ganti era lagi di Kabat di Macan Putih tadi, kemudian yang kedua di Muncar lagi. Berarti ada 3 keraton di sini Blambangan. Jadi Blambangan ini kan mengalami zaman keemasan di era Prabu Tawanggalun sama yang di Muncar ya. Ketika di era Tawanggalun itu di Macan Putih itu pelabuhannya sudah meliputi, pelabuhannya yang besar adalah di Panarukan dan di Gerajakan ya. Kemudian di eranya yang di Muncar, para Prabu Danurejo dan Danurat ini ada pelabuhan lagi di Banyuwangi sama di Teluk Pangpang. Nah, diberitakan bahwa awal pertempuran melawan Belanda ini diawali dari secara tiba-tiba pada tanggal 23 Maret 1767 tiba-tiba bendera Belanda berkibar di Banyuwangi ini yang sekarang Roko Jambi Blimbing Sari ini ya. Nah, padahal kita ini masih belum
pernah ditaklukkan sama Belanda, kok tiba-tiba benderanya berkibar. Ternyata setelah ditelusuri itu Belanda mengadakan seperti itu berdasarkan surat dari Sunan dari Mataram, yang karena Sunan Mataram ini meminta bantuan Belanda, maka sebagai bayarannya ya, dia menyerahkan seluruh pesisir utara Pulau Jawa kepada pihak Belanda. Padahal Mataram sendiri itu tidak pernah menaklukkan Blambangan yang di timur Raung. Jadi yang di barat Raung itu memang berhadapan dengan ekspansi dari Mataram sejak zaman Sultan Agung. Tetapi yang di timur Raung di masa di masa Prabu Tawanggalun sampai di Muncar itu Mataram masih belum pernah ke sini untuk melakukan penaklukan, karena Mataram terjadi sukesi juga di sana kan, seperti itu. Inilah yang menimbulkan perang melawan Belanda yang dipimpin oleh Pong Agung Wiles tadi.